Baik, kita lanjutkan kajian kita masih surat Al-Baqarah. Sekarang kita membahas ayat yang ke-99. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yang mana ayat ini dan ayat sebelumnya serta ayat setelahnya nanti 100, 101 itu membahas bagaimana kedunguan, bagaimana pembangkangan, bagaimana kekufuran orang-orang Yahudi. Saya baca sedikit ayat sebelumnya ya, ayatnya aja, tafsirnya kan udah pernah kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tajidannahum ahrasan nasa 'ala haya minal ladzina asraqu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimujazihi minal azabi an yu'ammara wallahu basirun bima ya'malun. Jadi ada orang di dunia ini yang mereka sangat tamak kepada kehidupan dunia. Saking tamaknya kepada kehidupan dunia, saking serakahnya kepada kehidupan dunia, mereka ngomong, bagaimana kalau kami ini diberikan umur yang panjang? Lau yu'ammaru alfasana, lamun bisa ingin hidup 1000 tahun di dunia ini. Padahal walaupun hidupnya panjang 1000 tahun, tapi kalau dia kufur tetap dia akan diazab, tidak akan bisa menghindar dari siksa Allah, dari persidangan Allah nanti di yaumil akhir. Iblis saja, setan saja ya, hidupnya itu abadi, dia mati nanti pada hari kiamat, tapi ditangguhkannya kematian daripada iblis tidak membuat dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tamak kalau bisa maka gak mati-mati, hidup terus. Lalu diutuslah Rasulullah SAW untuk mengingatkan mereka bahwasannya apa yang mereka dapatkan semuanya akan dibalas, dan umur yang panjang tidak akan bisa menghindarkan mereka minal azab, dari azab, ay annar, ayyu ammaru, walaupun mereka diberikan umur yang panjang tersebut. Mereka ada yang ngomong, bertanya kepada Nabi, siapakah malaikat yang menyampaikan berita itu? Kemudian kata Nabi, malaikat Jibril. Lalu mereka berkata bahwa malaikat Jibril itu adalah musuh kami. Mereka ngomongnya gini, amman ya'ti bil wahyi minal malaika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu faqala huwa aduna ya'ti bil azab. Kalau malaikat Jibril yang membawa berita, yang membawa wahyu, pantas, karena mereka adalah musuh kami. Ini kata orang Yahudi, kata Bani Israel. Lalu turunlah ayat, man kana aduwwan li Jibril fa innahu, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazalahul Qur'an ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Orang yang memusuhi, menjadi musuh malaikat Jibril, sesungguhnya dia kalau mati dalam keadaan amarah, dalam keadaan kebinasaan, kehancuran, fa innahu nazzalahu, karena sesungguhnya malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menurunkan Al-Quran, membawa Al-Quran, ala qalbika, kepada hatimu ya Muhammad, bi iznillahi, bi amrillahi, atas izin, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wahudan, dan sebagai petunjuk, minad dolalati, dari kesesatan, wa busra, dan memberikan kabar gembira, bil jannati, dengan surga, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Lalu ayat berikutnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala
dan orang yang memusuhi Allah, kemudian memusuhi Rasul-Rasulnya. Karena orang-orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israel ini, mereka bukan hanya memusuhi musuh-musuhnya dalam arti manusia biasa, mereka juga memusuhi nabi-nabinya sendiri yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dimusuhi tapi dibunuh, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Yang memusuhi Rasul-Rasul Allah dan memusuhi malaikat Jibril, memusuhi malaikat Mikail. Fa innallaha aduwan lil kafirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang kafir. Nah, lalu kita bahas ayat ini nih, walaqad anzalna ilaika, ayat yang ke-99. Walaqad, dan sungguh, ini harfu takkidnya ada dua. Yang pertama lam, yang kedua qad, sama-sama huruf takkid penguat. Walaqad, dan benar-benar sungguh, anzalna, telah kami turunkan, ilaika, kepadamu, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatin, ayat-ayat, bayyinat, yang jelas, wadihat, yang terang. Halun ini menjadi hal. Raddun liqauli ibni Surya lin nabiyyi ma ji'tana bisyai'in, ini menjadi sanggahan dari perkataan orang Yahudi, tokoh Yahudi Ibnu Surya lin nabiyyi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ji'tana bisyai'in, tidaklah membawa sesuatu kepada kami, tidaklah engkau membawa sesuatu kepada kami. Wa ma yakfuru, dan tidaklah kufur, tidaklah kafir, biha, dengannya, dengan ayat-ayat Allah, illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Akabaru biha wa kullama ahadu, mereka kufur kepadanya, kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ahadu, dan setiap diberikan perjanjian, setiap mereka berjanji, Allah kepada Allah, ahdan, suatu perjanjian, alal imani bin nabiyyi, untuk beriman kepada nabi-nabi Allah, untuk beriman kepada Rasul Allah, in kharaja, mereka justru malah keluar, awin nabiyya an la yu awinu alaihil musyriki, maksudnya mereka menjadikan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka tidak memahami, tidak mengikutinya, mematuhinya. Justru mereka berbuat kemusyrikan. Nabajahu, dan mereka melemparkannya, melemparkan kitab maksudnya yang dibawa oleh Nabi. Tarahahu, mereka membuang. Fariqum minhum, sebagian dari mereka, biqabdihi, dengan melanggar apa-apa yang ditetapkan oleh syariat agama yang dibawa oleh para nabi. Kullama, jawabu kullama itu jawaban dari jawab, kalimat jawab dari kullama, wa huwa mahalul istifham, yang ada di tempat pertanyaan atau istifham. Al-inkari, sebagai bentuk sanggahan. Bal, akan tetapi, lil intiqali, lebih dari itu, aksaruhum la yu'minun, kebanyakan dari mereka, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, maka tatkala datang seorang
rasul kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima musaddiqun lima ma'hum, musaddiqun yang membenarkan, lima ma'hum apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat, ajaran mereka, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabaza fariqum minal ladzina utul kitab, mereka melemparkan atau membuang, yaitu sebagian orang-orang yang diberikan kitab Allah, ayat Taurat. Wara'a zuhurihim, dilemparkan ke belakang mereka, maksudnya lam ya'malu bima fiha minal imani bir rasuli wa ghairihi. Saat diutus Nabi Allah, apa itu Nabi Isa, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa bukti kenabiannya berupa kitab suci Al-Qur'an. Saat Nabi Isa membawa Injil, mereka tidak mau mengikutinya, padahal ajaran kitab yang dibawa oleh nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam sama ajarannya seperti yang telah mereka dapatkan dari Nabi Musa, yaitu dengan Taurat. Baik itu kitab Injil maupun kitab suci Al-Quran, kalimatnya sama, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat. Termasuk Nabi Isa juga berkata, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, telah berkata Isa putra Maryam, ya bani Israel, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku adalah rasul yang diutus untuk kalian, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu dari kitab Taurat. Wa mubassiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberikan berita gembira, membawa berita gembira, kabar gembira, bir rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti, yang akan datang, min ba'di, setelah aku, ismuhu, namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya mereka beriman, tapi mereka malah membuang kitab itu, melemparkan kitab itu, ya. Wara'a zuhurihim, ke belakang mereka jauh, maksudnya lam ya'malu bima fiha, mereka tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalamnya, minal iman, dari keimanan, bir rasuli, kepada nabi dan rasul Allah yang Allah utus kepada mereka. Malah tadi dimusuhi, diperangi, dibunuh. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka orang yang enggak ngerti itu, padahal mereka ngerti. Ma fiha min annahu nabiyyu haqqin wa annaha kitabullahi, bahwa yang namanya nabi dan rasul Allah yang diutus itu benar-benar nabi yang diutus oleh Allah, dan juga tentang kebenaran kitab-kitab Allah. Wattaba'u, maka ikuti, atfun ala nabaza, ini menjadi atop dari kalimat nabaja, kalimat sebelumnya. Ma tatlu tallatis syayatina, apa yang dibaca oleh mereka. Wattaba'u, dan mereka mengikuti, maaf, apa yang dibaca, ayatallatis syayatin, yang dibaca oleh setan-setan. Ahida mulki Sulaiman, yang ada pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi pada zaman Nabi Sulaiman tuh setan-setan membaca sebuah kitab, dan banyak kitab, bahkan di situ dijelaskan minah sihri, kitab-kitab atau buku-buku tentang sihir. Wa kanat dafanathu tahta kursihi,
Kemudian kitab-kitab sihir itu dikubur di bawah kursinya kerajaan Nabi Sulaiman atau singgasananya Nabi Sulaiman. Lama nuzi'a mulkuhu, kemudian tatkala runtuh kerajaan Nabi Sulaiman, atau dalam keadaan setan itu memberikan informasi, yang informasi itu tastariku sam'a, yang mereka curi dengar, mencuri dengar, mencuri informasi, watadummu ilaihi, kemudian mereka menyebarkan, mengumpulkan ilaihi, buku-buku tersebut, akaziba, dengan kebohongan-kebohongan, mencampurkannya dengan kebohongan-kebohongan. Watulkihi ilal kahnati, lalu buku-buku yang berisi buku-buku sihir atau kitab-kitab tentang sihir, jampi-jampi dan sebagainya, mereka sampaikan itu ilal kahnati, kepada dukun-dukun. Fayudawwinunahu, kemudian mereka membukukannya. Wa fasa zalika, dan tersebarlah buku tersebut. Ini versi yang lain. Wasa'a annal jinna ta'lamul ghaib, kemudian setan itu mencuri atau menyebarkannya, bahwa sesungguhnya jin-jin itu mempelajari hal yang gaib. Fajama'a Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman tahu itu dan mengambil buku tersebut. Bahasa kita mah di apa tuh? Diambil lah, disidak, itu diambil kitab-kitab tentang sihir itu. Fajama'a Sulaimanul kutuba, Nabi Sulaiman mengambil kitab-kitab sihir itu, wadafanaha, lalu menguburkannya di bawah singgasananya supaya enggak dipelajari lagi oleh manusia atau oleh jin. Falama mata, tatkala meninggal Nabi Sulaiman, dallatis syayatinu, ini setan menunjukkan, alaihan nas, kepada manusia, fastakhrajuha, supaya menggali tanah yang ada di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Lalu digali ini, dibongkar. Fawajada fiha sihra, ditemukanlah buku tentang sihir, buku-buku tentang sihir. Faqalu, mereka berkata, innama mulkakum bihaja. Oh, ternyata Nabi Sulaiman itu sakti, hebat, bisa jadi raja, berkuasa lama karena kitab ini, karena sihir ini. Fata'allamuhu warafadul kutubal anbiya'ihim. Harusnya mereka kan mempelajari, mengimani, mengikuti kitab yang dibawa oleh nabi-nabi. Ini enggak, mereka malah senang mempelajari kitab-kitab sihir yang mereka dapatkan atas petunjuk setan, yang diambil dari di bawah singgasananya Nabi Sulaiman, yang menurut mereka Nabi Sulaiman itu hebat karena kitab sihir ini. Mereka pelajari itu, sedangkan mempelajari kitab nggak mau. Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabri'atan lis Sulaiman, untuk membuktikan bahwa Nabi Sulaiman waraddan, dan menyangkal perkataan alal Yahudi, orang-orang Yahudi,
fi qaulihim, di dalam perkataannya orang Yahudi itu ngomong, unzuru ila Muhammad, lihatlah wahai Muhammad, oleh Muhammad, kepada Muhammad, yadhkuru Sulaimana fil anbiya'i, apakah Nabi Sulaiman ini disebut dengan nabi? Wa makana illa sahiron, padahal tidak lain Nabi Sulaiman ini orang yang berbuat sihir. Buktinya nih, kitab sihirnya ada di bawah singgasananya. Wa ma kafara Sulaiman, tidaklah kufur Nabi Sulaiman. Ay lam ya'mali sihra, tidak mungkin Nabi Sulaiman itu berbuat sihir, karena dia tidak berbuat sihir. Li annahu kufrun, karena orang yang melakukan sihir hukumnya adalah kufur, apapun bentuk sihirnya. Jadi nanti sepeninggal Nabi Sulaiman, Bani Israel ini terbagi menjadi dua. Nah, di zaman Nabi Sulaiman itu masih dibimbing tuh ke bawah di arah tauhid. Ya, adapun perubahan-perubahan ajarannya, penyimpangan-penyimpangan, mulai yang tadinya menyembah kepada Allah tentang tauhid, akidahnya benar, itu masih dibimbing oleh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Kemudian di zaman Nabi Sulaiman terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel yang ada di sebelah utara namanya Israel dengan ibu kota Sumeria. Yang kedua yaitu di sebelah selatan, nama kerajaannya Yehuda atau Yahuda yang berpusat di Yerusalem. Nanti yang Israel di sebelah utara di Sumeria ini itu runtuh pada tahun 720 sebelum Masehi. Lari ini ya keruntuhannya, kemudian mereka sebagian melarikan diri karena ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Sebagian ada yang pergi ke Mekah, sebagian juga ada yang pergi ke Yerusalem. Akhirnya nanti berpusat di Yerusalem. Ini yang Yehuda atau Yahudi di Yerusalem ini nantinya akan menjadi masalah sampai dengan sekarang. Mereka nggak punya tempat di sana. Kalau bahasa sekarang tuh apa tuh? Imigran, ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dari Yerusalem pun nanti pada abad ke-7 sebelum Masehi mereka menjadi bawahan Babilonia, Irak. Kemudian pindah lagi ke Mesir, dari Mesir pindah lagi ke Israel lagi, terus seperti itu karena mendapat tekanan. Bahkan di zaman perang salib Salahuddin Al-Ayyubi ya tokohnya di antaranya, itu orang-orang Yahudi banyak yang dibunuh, dipaksa untuk masuk Kristen. Nah, sampai sekarang mereka itu benci juga sama orang Kristen. Kan kemarin ada videonya kan, saat orang Kristen membawa salib mereka diludahin, itu di mana? Di Palestina kejadian. Nabi Ibrahim membangun dua masjid yang ditinggalkan nanti untuk keturunannya. Yang pertama di Mekah itu Masjidil Haram, bukan Masjidil Haram, Ka'bah diberikan kepada Nabi Ismail, ya. Kemudian di Palestina itu ada Al-Aqsa diteruskan oleh anaknya yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak nanti Nabi Yakub, yang nama lainnya adalah Israel, orang yang taat. Anak keturunan Nabi Yakub disebutnya Bani Israel. Ini juga masih tauhid juga sama, ya, belum menyimpang seperti sekarang. Penyimpangan itu terjadi pada masa setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman wafat pada tahun 930 sebelum Masehi. Nah, penyimpangan itu terjadi pada suku atau keturunan daripada anak Nabi Yakub yang keempat, yaitu Yahuda. Yehuda itu menisbatkan kepada
namanya. Kaisar Herodes atau Herodus itu tahun 74 sebelum Masehi. Juga sama ya, terjadi akhirnya perubahan-perubahan tentang ajaran orang-orang Yahudi yang tadinya masih beragama tauhid. Terus sampai ke sini tahun 1947 yang tadinya Israel ini nggak punya tempat, dia membentuk koloni-koloni akhirnya di Palestina. Di Israel sekarang, Israel kan bagian dari Palestina. Akhirnya resolusi PBB membagi Palestina dua, ada Palestina bangsa Israel, ada Palestina bangsa Arab atau umat Islam. Jadi setelah wafatnya Nabi Sulaiman atau Raja Solomon ya, kerajaan Israel terbagi dua. Pertama, kerajaan Israel di bagian utara dengan pusatnya itu di Sumeria, yang kedua di selatan dengan pusatnya di Yerusalem. Ini nih yang akan menjadi permasalahan sampai dengan sekarang ini. Wa ma kafaru Sulaimanu, tidaklah kafir Nabi Sulaiman dengan mempelajari sihir, karena orang yang mempelajari sihir kufur, haram hukumnya. Walakinna, akan tetapi, bitasdidi wa tahfifi, bisa walakinna, bisa walakinna, pakai tasdid atau tidak pakai tasdid. Asyayatina kafaru, setan-setan itulah yang kufur. Yu'allimuna nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Al jumlatu halun min domiri kafaru wa yu'allimunahum, kemudian mereka mempelajarinya, manusia itu. Ma unzila alal malakaini, apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ay ulhimahu minas sihri, diilhamkan, diberikan, diwahyukan, kalau bahasa ayatnya diilhamkan, minas sihri, dari sihir, wa quri'a bikasrilam al-kainaini, bisa dibaca juga al-malakaini, bisa dibaca juga al-kainaini. Bibabila, di daerah Babilonia, di mana itu baladun fi sawadil Iraq, salah satu tempat di daerah Iraq. Di sana diturunkan dua malaikat, Haruta wa Maruta, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Kalau Bapak buka, sekarang kan musim Google ya, dibuka di Google, cari tentang malaikat Harut dan Marut, tuh banyak versinya. Ada versi yang salah, ada versi yang benar. Yang jelas malaikat Harut dan Marut ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi menjadi manusia kemudian berbuat maksiat dan mengajarkan sihir, bukan. Ya, dia mengajarkan sihir itu sebagai ujian, dan tidak mengajarkan sihir sebelum memberikan pengetahuan kepada orang yang mau belajar. Dengan cara apa? Qala Ibnu Abbas huma sahirani kana yu'allimani sihra wa qila malakani unzila li ta'limihi ibtila'an minallahi ilan nas. Ini pasti yang namanya malaikat Harut dan Marut menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Sebelum dia mengajarkannya, dia sampaikan bahwa sihir ini ibtila'an minallahi ilan nas, adalah bala ujian bagi manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah mereka mengajarkan malaikat Harut dan Marut tadi, ahadin, salah satu dari keduanya, hatta yaqula, sebelum mereka ngomong, lahu nusuhan, mereka memberikan nasihat, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah ujian atau fitnah, cobaan.
Ay baliyatun minallahi, maksudnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala linnasi, kepada manusia, liyamtahinahum bitaklimihi faman ta'allamahu kafara wa man tarakahu fahuwa mu'min. Orang yang nggak mau mempelajari sihir ini berarti dia telah kufur, sedangkan orang yang tidak mempelajarinya berarti dia beriman. Fala takfur, dan tidaklah kufur, bitaklimihi, dengan mempelajarinya, fa inna aba illa ta'allumi allamahu, kecuali, dan orang itu tidak mempelajarinya, karena kalau mempelajarinya kufur gitu. Sedangkan orang yang meninggalkannya beriman. Namun kalau ada orang yang ingin mempelajarinya, diajarkanlah oleh malaikat Harut dan Marut, yang sebelumnya disampaikan dulu, kalau belajar ini nggak boleh loh, ini hukumnya haram karena menjadi kufur. Ini hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia saat itu, orang-orang Yahudi Bani Israel lebih senang belajar sihir ketimbang belajar kitab mereka. Di kita juga banyak lebih senang belajar ilmu-ilmu yang sifatnya aneh ya, yang sifatnya spektakuler, yang sifatnya wah gitu, ketimbang mempelajari Al-Quran. Kalau belajar tahsin Quran, kalau belajar tentang fikih, kan udah ngantuk, capek, apalagi habis subuh. Tapi kalau ngamalin sesuatu, nih baca ayat ini 1000 kali, nanti bisa hilang, kagak balik lagi, katanya. Nih belajar ini bisa masuk ke dalam tanah, bisa terbang, udah macam-macam. Orang lebih senang kepada hal seperti itu. Padahal kalau belajar itu bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan. Hakikatnya Al-Quran itu untuk dipahami, dimengerti, dibaca, diamalkan. Bisa saja Al-Quran itu dijadikan bacaan, doa, ya, sesuai keinginan kita, bisa. Mau dijadiin apa juga bisa, tapi bukan pada tempatnya. Harusnya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk dari Allah SWT dalam kehidupan kita. Harus seperti apa kita beribadah, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Sumber ajarannya, sumber hukumnya yaitu Al-Quran, bukan dijadikan bacaan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi orang kalau nggak digituin, karena nggak mau dia tahajud. Kalau dikasih tahu tahajud pahalanya besar, nggak mau dia. Kamu pengen sukses, ya, hari ini miskin, 40 hari lagi kaya raya, silakan sholat tahajud 40 hari kagak putus-putus. Mau nggak dia tahajud? Mau tuh, apalagi berbelangsak hidupnya, tahajud terus. Begitu dia kagak kaya, itu bisa, bahasa kita mah aral, nggak percaya sama kebesaran Allah. Saya udah tahajud tapi hidupnya susah-susah juga, ngapain nggak tahajud? Jangan-jangan Allah nggak ada. Ayo bersedekah, nanti kalau kamu ngeluarin uang 1 juta, kamu akan dapat 100 juta dalam 1 bulan. Akhirnya yang 1 juta dia korbanin nih, ya, padahal itu buat cicilan. Ditunggu sampai 1 bulan, ternyata kagak balik 100 juta. Akhirnya apa? Jadilah orang yang patah semangat, timbul kekufuran di sana, seolah-olah tidak percaya dengan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau bersedekah, pakai sedekah saja, nggak usah mikirin hal yang lain. Cuman kadang memang ustadznya juga yang suka ini ya, suka mengiming-imingi dengan hal-hal yang istilahnya besar. Coba kami akan membuat pesantren, pondok tahfidz, silahkan bersedekah, punya uang berapa sekarang keluarin semua, nanti akan diganti 100 kali lipat. Tunggu 1 bulan, ustadznya bawa duit pulang, itu belangsak-belangsak juga. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Mau tahajud ya luruskan niat. Nggak semua juga orang tahajud ini kaya-kaya kan, kalau memang dijamin orang yang tahajud itu kaya. Kalau berkah iya, akan selalu bertambah kebaikan buat dia. Nggak boleh ada ustadz ngomong, pokoknya kalau kamu tahajud sukses dah hidupnya.
Bagaimana kalau ada orang tahajud tapi hidupnya biasa-biasa saja? Banyak kata Ustaz Danu, saya nukil omongan dia nih. Ya, kalau ada orang yang melakukan ibadah yang ibadahnya kepada selain Allah, termasuk harapan ingin sesuatu, ya itulah musyrik yang samar, musyrik yang ada di dalam ibadah. Fala tusyrik fi ibadatillah, jangan berbuat musyrik di dalam beribadah kepada Allah. Salatnya bukan karena Allah, tahajudnya bukan karena Allah. Kalau mau sukses, mau kaya, ya harus ikhtiar, harus kerja. Nah, dibarengi dengan tahajud, ada keberkahan di sana. Ada Allah yang menolong dia. Kalau orang tahajud terus, zikir terus, duha terus, tapi kagak pernah ibadah, dapat duit dari mana? Gitu. Kalau dia usaha, dia ikhtiar, dibarengi dengan ibadah, dengan tahajud, dengan duha, dengan puasa, maka Allah akan memberikan petunjuk, pertolongan kepada dia. Berkah hidupnya, berkah usahanya. Jadi malaikat Harut dan Marut ini tidak mengajarkan sihir sebelum mengatakan bahwa ini adalah ujian dari Allah. Kalau mempelajarinya berarti kufur, dan kalau meninggalkannya berarti beriman. Namun banyak di antara mereka, orang-orang Yahudi saat itu, yang lebih suka mempelajari sihir ketimbang mengikuti kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi dan Rasul-Rasul Allah kepada mereka. Fayata'allamuna, maka mereka mempelajari sihir minhuma, dari kedua malaikat tersebut. Apa yang dipelajari? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yaitu bisa memisahkan hubungan antara seorang suami dengan istri. Bi'an yubgidu kullan ilal akhor, dengan cara memberikan atau memasukkan rasa kebencian antara yang satu dengan yang lainnya. Itu dulu udah ada tuh dari zaman orang Yahudi setelah Nabi Sulaiman diajarkan sihir, bagaimana cara memisahkan pasangan yang satu benci kepada yang lain, termasuk cara menyatukan supaya bisa senang sama yang lain. Misalkan ini ada perempuan cantik nih, ya, dinikahin sama seseorang, sedangkan ada satu laki-laki yang cinta banget sama dia. Setelah jadi suami istri, gimana nih caranya bisa biar cerai ini? Nah, dibuatkan sihir di sana dengan berbagai macam cara. Caranya tentu kita nggak tahu ya, karena kita nggak ada yang belajar sihir. Tapi ini berpisah. Nanti si perempuannya bagaimana biar suka sama pasangan yang menceraikan itu. Itu dipelajari sihir yang seperti itu. Salah satunya memisahkan pasangan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dengan istri. Wa mahum, dan tidaklah mereka as-saharatu, penyihir-penyihir itu, bidorina bihi bisihri, dapat memberi kemudaratan bisihri, dengan sihir mereka, dengan sihir itu. Min bimakna zaidah, minnya min tambahan, ahadin, kepada seorang pun, illa, kecuali biiznillah. Jadi sihir-sihir yang ada itu tidak akan bisa memberikan mudarat, tidak akan berlaku. Bahasa kita mah nggak bakal mempan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beriman harus yakin benar, tatkala kita dihadapkan kepada hal tersebut, nggak bakal kita terkena itu sihir, tenun, teluh dan sebagainya, kalau kita beriman, meminta pertolongan kepada Allah. Tapi ada orang rajin sholat, kena juga itu, kena sihir. Kalau bahasa kita kena santet, kena teluh, kan beda-beda bahasanya.
Kena tenun tergantung sholatnya bener apa kagak, khusyuk apa kagak, karena Allah apa bukan. Ada orang yang sholatnya kagak khusyuk, ada orang yang sholatnya bukan karena Allah, itu masih kena juga ya. Tapi kalau orang yang sholatnya udah bener niatnya, bener caranya, bener khusyuknya, baca Qur'annya bener, zikirnya juga bener, itu bakal bisa. Kan kata orang metafisik, kalau orang udah yakin nggak bakal bisa kesentuh itu, apalagi mereka saya mah nggak percaya sama yang itu energi dalam sekitar tubuhnya akan langsung membentengin dia, nggak bakal bisa ditembus. Yang bisa ditembus itu pertama yang lemah, yang salah ibadahnya, baik salah niatnya ataupun salah hal dalam hal ibadahnya. Yang kedua ada rasa mangmang dengan kebesaran Allah. Mangmang tuh bahasa kitanya ragu. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Ini masih ayat yang ke-102, cukup panjang, belum selesai, tinggal setengahnya. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang.